Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara resepsi Milad Muhammadiyah ke-89 tahun 2021 dimulai. Acara pertama Kalam Ilahi yang akan dibawakan oleh Saudara Agus Rian Dwi Putra Tanta. Pada saudara dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Baiklah, itulah tadi kalam ilahi yang dibawakan oleh Saudara Agus Rian Dwi Putra Tanta. Kepada saudara kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bolaang Mondo Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bang Sekjen Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Bang Julfikar Ahmad Tawala, terima kasih sudah berkesempatan hadir pada resepsi Milad Pemuda Muhammadiyah kali ini. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Utara, Kanda Sudarwin Tompunu, terima kasih atas waktunya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin dan kuasanya lah kita bisa berkumpul meski dalam media online seperti ini karena masih dalam masa pandemi. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga maghfirah terus bercucuran di pundak beliau, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umat yang tetap istiqomah di jalannya. Resepsi Milad Pemuda Muhammadiyah kali ini mengangkat tema meneguhkan pemuda negarawan. Tema yang sangat baik sekali diangkat oleh pemuda Muhammadiyah karena pada era sekarang ini banyak sekali politisi mungkin, tapi sangat kurang yang bersifat negarawan. Nah, mungkin saya sedikit mengulas. Tema ini sebenarnya sangat penting bagi pemuda karena pemuda itu merupakan masa depan bangsa, khususnya pemuda Muhammadiyah itu adalah penerus tongkat estafet Muhammadiyah nantinya. Wajah Muhammadiyah pada masa-masa yang akan datang itu bergantung pada
wajah pemuda pada hari ini. Dan sifat-sifat kenegarawan itu terus harus ditanamkan sejak dini, sehingga pada eranya nanti ketika memimpin bangsa ini, pemuda Muhammadiyah mampu beradaptasi dengan dinamika-dinamika kebangsaan yang akan terjadi nanti. Dan kita tahu bersama banyak sekali pergolakan, banyak sekali dinamika yang sering terjadi di negara kita ini. Dan membutuhkan seorang negarawan yang mampu menengahi atau mengambil kebijakan yang tidak mengutamakan kepentingan dirinya atau kelompoknya, dan cenderung mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan untuk menjadi seorang negarawan, menurut saya pribadi, seorang pemuda harus dalam tanda kutip mengerti akan makna tasawuf itu sendiri. Bukan berlebihan saya mengambil frasa itu karena seorang tasawuf itu sudah membuang, atau seorang tasawuf itu hanya menuhankan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melepaskan segala pengaruh-pengaruh dirinya, Tuhan-Tuhan lain yang ada dalam dirinya, seperti Tuhan kekuasaan, Tuhan harta, tahta, itu sudah dihilangkan dari dirinya, dan kemudian ia hanya satu konsep, yaitu tauhid. Karena dipegangnya adalah tauhid, makanya tidak ada ketakutan bagi dirinya kehilangan itu semua. Ini konsep yang harus dimiliki oleh pemuda Muhammadiyah. Ketika kita bertauhid, maka dengan sendirinya kita bisa terhindar dari segala macam hal yang bisa mengganggu sifat tauhid itu sendiri. Karena tauhid itu sendiri hanya benar-benar mengesahkan Allah dan tidak menuhankan hal yang lain. Dalam tanda kutip, menuhankan hal-hal yang lain ini adalah semua yang bersifat kekuasaan atau harta tadi yang sudah saya sebutkan. Dan ini sangat mengganggu sekali kiprah pemuda Muhammadiyah nanti yang akan berkiprah di dalam pemerintahan, dalam sosial kemasyarakatan, dalam berbangsa dan bernegara. Jadi mungkin harapan saya ke depan, pemuda Muhammadiyah mampu mengedepankan persoalan negara daripada kepentingan dirinya dan kelompoknya sendiri. Seorang pemuda Muhammadiyah mampu naik setingkat lebih tinggi, karena jika kita setingkat lebih tinggi, maka kita mampu melihat ke bawah dengan hal yang sama. Maksudnya ketika kita masih di bawah, kita masih melihat semua beragam dan banyak sendi-sendi yang kita lihat tapi kita naik selevel ke atas, maka pandangan kita ke bawah hanya satu, yaitu tauhid yang sudah saya sebutkan tadi, dan tidak ada warna-warna lain, tidak ada kepentingan-kepentingan lain yang kita bawa ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri. Mungkin ini sekedar tambahan dari saya. Selebihnya kita akan mendengarkan penyampaian dari Bang Sekjen dan kan Sudarwinto Bunu. Mungkin akan dikupas lebih tajam lagi. Harapan saya terakhir, semoga Milad Pemuda Muhammadiyah kali ini yang mengangkat tema meneguhkan pemuda yang negarawan, insya Allah bisa menjadi tolak ukur kita ke depan, dan kita bisa bekerja secara praksis ke depannya, jangan hanya cuma di teori, dan kita langsung action di lapangan dengan kerja-kerja sosial, kerja-kerja kemasyarakatan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa negara kita di era sekarang ini. Sekian dari saya, semua yang baik itu dari Allah dan yang salah itu dari lisan saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi
sambutan Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bolaang Selatan, kepada saudara diucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Utara. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bolaang Selatan, alhamdulillah masih tetap eksis dan terus secara masif mendakwakan dakwah pemuda Muhammadiyah. Juga seluruh teman-teman pemuda Muhammadiyah Bolaang Selatan yang insyaallah senantiasa bersama di dalam risalah-risalah keagamaan, kebangsaan, dan keindonesiaan. Senantiasa kita berdoa semoga amalia Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu saja ada satu jalan pemikiran yang menarik yang menjadi dasar kita untuk bertolak terkait apa sesungguhnya yang akan dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah pada 89 tahun ini. Nah, dengan narasi besar telah kita ketahui bersama, pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah mengusung konsep pemuda negarawan. Nah, sesungguhnya ini menarik, namun perlu kita memberikan beberapa penilaian penting bahwa dalam konteks negara tentu saja Islam tidak memberikan satu role model tersendiri terhadap sistem pemerintahan dalam bentuk negara. Namun dalam hal ini kalau kita kembali kepada sejarah perjuangan Islam oleh Nabi Muhammad SAW, periode Madinah itu merupakan periode konstitusi. Karena setelah 10 tahun menanamkan konsepsi teologi di Mekah, itu hijrah itu kemudian mengandung pengertian bahwa sesungguhnya Nabi tidak lari ataupun tidak terusir, tetapi hijrahnya Nabi itu dalam konsep menyampaikan atau menjalankan perintah. Nah, ini satu isyarat ilmiah modern yang oleh Robert N. Bella berkata bahwa semangat konstitusi itu yang tercanggih dipelopori oleh Muhammad SAW di Madinah itu sampai hari ini belum ada tandingannya. Nah, kalau kita lebih tajam ke dalam bahwa apa sih yang diberikan oleh Nabi Muhammad dalam konsepsi Madinah itu? Nah, dalam hal ini dari segi pemberian nama itu sesungguhnya merupakan spirit hidup yang perlu diteladani, perlu digali oleh generasi-generasi muda dalam konsep mentransfer seluruh konsepsi-konsepsi dasar bernegara itu ke konsepsi-konsepsi negara dalam konteks pemerintahan dan kedaulatan. Nah, kalau kita lihat dari segi nama saja, Madinah itu Nabi rubah dari Yastrib menjadi Madinah. Madinah itu isim makan dari Adin. Adin itu hukum-hukum agama. Jadi Madinah itu tempat di mana hukum-hukum agama diletakkan. Tempat di mana hukum-hukum konstitusi dijalankan. Nah, dalam konteks ini tentu saja perlu kita
garis bawahi bahwa negarawan yang dimaksud itu adalah bukan soal country, bukan soal kebangsaan, tetapi negarawan yang dimaksud adalah soal kedaulatan. Karena kita buka semua konsepsi-konsepsi bernegara, mulai dari Plato, serta seluruh filosof Yunani itu, sampai kepada Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, itu memiliki ciri tersendiri. Namun dasar utama dari semua pemikiran itu adalah konsepsi Madinah yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi dengan konsepsi-konsepsi pemilihan-pemilihan yang berlangsung itu, di Madinah itu kita bisa melacak, ternyata sumber-sumber pemilihan, metodologi pemilihan itu dilacak dari sana. Bagaimana jejak pendapat dengan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq, penunjukan langsung dengan terpilihnya Sayyidina Umar bin Khattab, lalu dengan soal formatur lahirnya Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Itu konsepsi dalam rangka sistem. Tetapi secara ke dalam harusnya makna negarawan ini lebih dimaknai sebagai sebuah sikap nasionalisme. Karena negarawan yang dimaksud itu orang bisa saja berpindah warga negara. Dan kita lihat perpindahan itu masif hari ini. Ada orang Indonesia menjadi warga negara Amerika, ada orang negara Amerika menjadi warga negara Indonesia. Dalam konteks country itu kita bisa lihat bahwa ternyata ada patokan-patokan yang memang perlu kita periksa lagi. Nah, maka saya kira kita perlu memahami wacana pemuda Muhammadiyah ini bukan dalam konteks country, tetapi dalam konteks kedaulatan. Nah, oleh dan sebab itu, kalau kita merujuk kepada sejarah berdirinya pemuda Muhammadiyah itu SPP yang dirintis oleh Muhammadiyah pada saat pembinaan kaum muda. Itu kan dalam rangka memandu minat dan bakat serta kepedulian angkatan muda. Nah, dari dasar itulah Kongres Muhammadiyah di Makassar lalu memutuskan sehingga 2 Mei itu sesungguhnya kalau kita di pemuda Muhammadiyah mau frontal, sesungguhnya 2 Mei itu risalah kependidikan itu dia didasarkan kepada apa? Kalau oleh negara didasarkan kepada taman siswa, maka oleh pemuda Muhammadiyah didasarkan kepada semangat juang pendidikan yang Muhammadiyah ranahnya ada di situ. Sehingga konsepsi negarawan yang hari ini kita angkat itu harusnya tidak bertumpu sekadar pada nilai-nilai pendidikan, tapi beranjak kepada konsep-konsep kedaulatan negara. Untuk apa kita terdidik secara sistematis dan masif terhadap seluruh cabang ilmu pengetahuan, tapi ternyata pengetahuan dan alat-alatnya itu tergadai ke pihak-pihak lain. Nah, dalam konsepsi inilah kita mengambil spirit Madinah itu tidak salah juga kalau kita mengatakan bahwa konsepsi negarawan dalam milad kali ini adalah konsepsi tamadun, yaitu gerakan Madinah dalam konsep keadaban. Kita kuasai seluruh medan-medan perjuangan di wilayah-wilayah strategis bernegara, tetapi dalam rangka nasionalisme, kedaulatan. Bukan dalam rangka soal sekedar selfie, atau dalam rangka sekedar soal kita gagah-gagahan di dalam konsep dan pemikiran, tetapi bagaimana itu teraktualisasi di dalam sebuah tindakan nyata. Dan alhamdulillah kalau kita ukur sampai hari ini, prestasi-prestasi itu mampu dicapai oleh pemuda Muhammadiyah. Nah, saya kira itu pandangan umum dari pemuda Muhammadiyah Sulawesi Utara bahwa negarawan yang dimaksud bukan tentang teritorial geografis saja, tetapi tentang aset-aset negara dalam bentuk kedaulatan di ruang publik. Nah, itu saya kira yang sangat penting. Terima kasih. Sekian, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Utara kepada Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.
Acara selanjutnya, sambutan Sekjen Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya seluruh kebaikan yang kita lakukan menjadi sempurna. Kemudian yang berikut kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat jeripayahnya sehingga cahaya Islam ini menerangi semesta dan hingga sampai ke generasi kita sekarang ini. Kawan-kawan sekalian, Ketua PDPM Bolaang Mongondo Selatan yang tentu lewat virtual ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan membawakan testimoni untuk Milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-89 tahun. Tentu milad tahun ini adalah sebuah milad yang suasananya mirip dengan setahun yang lalu. Kita masih melaksanakan di tengah kedukaan bangsa kita, beragam ujian, beragam musibah, apalagi pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai. Di tengah seluruh elemen bangsa, pemerintah, masyarakat, kelompok-kelompok muda, kelompok-kelompok OKP senantiasa bahu-membahu untuk bisa keluar dari pandemi ini. Tahun ini milad kita membawa sebuah tema adalah meneguhkan pemuda negarawan. Banyak pertanyaan yang muncul, kenapa tema ini diangkat oleh PP Pemuda Muhammadiyah. Tentu untuk menjawab secara detail, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah telah menyiapkan sebuah acara yang nantinya akan kita laksanakan setelah Idul Fitri, dan saya berharap kepada seluruh kader Pemuda Muhammadiyah, tak terkecuali kawan-kawan Pemuda Muhammadiyah Bolaang Mongondo Selatan, untuk bersabar menunggu acara tersebut hingga launching buku yang akan menjelaskan secara detail apa sebenarnya pemuda negarawan itu. Yang jelas kawan-kawan sekalian, pemuda itu harus mampu mengorganisasi kebaikan-kebaikan menjadi sesuatu yang nyata di atas permukaan. Karena sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, Khalifah Rasyidin, bahwa al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batil binizam. Jadi kebaikan yang tidak terorganisir itu mampu dikalahkan oleh kejahatan yang diorganisir. Pemuda negarawan ini paling tidak mengandung dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur kemandirian yang berujung kepada kedaulatan pribadi. Artinya apa? Pemuda Muhammadiyah itu harus mampu menyiapkan kader-kadernya agar tampil menjadi pribadi yang sudah selesai dengan dirinya, mampu tampil sebagai pribadi yang sudah tuntas dengan dirinya, sehingga keberadaan kawan-kawan Pemuda Muhammadiyah di seluruh jenjang itu mampu menjawab tantangan, mampu menjawab harapan yang ada di masyarakat kita. Tentu hal tersebut baru bisa kita lakukan kalau kita tidak mendahulukan kepentingan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kemandirian yang berujung kepada kedaulatan. Yang kedua adalah pemuda Muhammadiyah itu harus tuntas dengan apa yang ada di kepalanya. Artinya, kawan-kawan pemuda Muhammadiyah adalah harus mampu menghadirkan sebuah gagasan-gagasan, sebuah ide-ide yang betul-betul mampu dikonsumsi oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat di kalangan Muhammadiyah, tetapi mampu dikonsumsi oleh masyarakat luas, sehingga artikulasi dari ide dan gagasan itu betul-betul mampu melahirkan sebuah nilai-nilai yang kebaikannya bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Layaknya Muhammadiyah sebagai organisasi otonomnya, maka semangat kepeloporan itu harus senantiasa menjadi ruh dari apa yang akan kita laksanakan. Selamat Milad Pemuda Muhammadiyah ke-89 tahun.
Semoga kawan-kawan di PDPM Pulau Mongondo Selatan itu senantiasa istiqomah, 100% usaha, 100% ikhtiar, 100% tawakal, dan 100% berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya sambutan dari Sekjen Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah tadi, maka berakhirlah sudah semua rangkaian resepsi Milad Muhammadiyah ke-89 tahun 2021 ini. Semoga kesejahteraan selalu melimpah kepada kita semua. Demikian, billahil filsabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.